Wal maqalatur rabi'atu asyarah. Ini makalah yang ke-14 diriwayatkan daripada Hatim al-Assammu rahmatullah alaihi annahu qala. Apa kata Syekh Hatim al-Assammu? Man ad'a arba'atan minas sifati bila arba'atin minal adillati fada'wahu kadzibatun. Siapa saja yang mengaku 4 perkara dengan tanpa dibarengi 4 bukti, maka dakwaannya itu dusta. Tadi coba sejenak kita renungkan terhadap diri pribadi. Apakah kita termasuk orang yang jujur ataupun masih kita termasuk kepada pendusta? Karena kata Syekh Hatim al-Assammu, seseorang yang mengaku ada 4 perkara pada dirinya tapi tidak ada bukti, dia itu pendusta, pembohong, penipu. Yang pertama kata beliau, manidda'a hubballah walam yantahi an maharimillah fada'wahu kidzbun lijara'atihi ala qurbi hammahu ta'ala. Siapa saja yang mengaku ia cinta kepada Allah padahal tidak pernah berhenti ia daripada yang diharamkan Allah, maka pengakuannya itu dusta. Jadi cinta kepada Allah tapi tidak meninggalkan maksiat, itu pendusta, pembohong. Itu sama seperti orang yang mengaku cinta kepada agama tapi tidak mau belajar agama, tidak mau ikut majelis ta'lim. Itu sama dengan pembohong. Bagaimana caranya kita mengerjakan aturan agama sedangkan kita tidak paham apa saja yang telah diatur oleh agama, mana wajibnya, mana sunnahnya, mana haramnya, mana makruhnya, maka itu pembohong. Yang kedua kata beliau, wa manidda'a hubban nabi alaihi salam. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karahal fuqara wal masakin. Padahal dianya itu benci kepada seluruh orang-orang fakir. Dia itu benci kepada seluruh orang-orang miskin. Fada'wahu kidzbun. Maka pengakuannya itu adalah dusta. Dia itu pembohong. Karena li'annahum ahabbahu sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang fakir dan orang miskin adalah orang-orang yang mencintai akannya oleh baginda Nabi. Cinta kepada Nabi mesti kita cinta kepada yang dicintai Nabi. Apabila kita mengakui cinta kepada beliau tapi kita tidak cinta terhadap apa yang dicintai beliau, itu sama dengan pembohong. Tidak cinta kita kepada ibadah sunnah, tidak cinta kita kepada berkurban, tidak cinta kita bersedekah dan sebagainya, itu pembohong. Begitu pula kata beliau, wa manidda'a hubbal jannati wa lam yatasaddaq bima tayassara lahu fada'wahu kidzbun. Begitu pula orang yang mengakui ia cinta kepada syurga tapi tidak pernah mau bersedekah, bima yatayassaru lahu, dengan sesuatu yang memudahkan dirinya bagi bersedekah, maka kata beliau pengakuannya itu adalah dusta pula. Jadi jalan menuju syurga adalah sedekah. Ibadat yang paling utama sedekah. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itulah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Di antara manfaat yang mampu diambil orang lain dari kita itulah sedekah.
Termasuk bahagian sedekah juga kurban, karena dagingnya disedekahkan. Jadi ingin dekat dengan syurga, perbanyak sedekah. Jauh dengan syurga, pelit, berkeriat, belit, belekiyat dia. InsyaAllah jiuh dengan syurga. Jadi dekat dengan syurga, perbanyak sedekah. Walau bisyaqi tamrah, kata Rasulullah. Ittaqun nar. Jauhkan olehmu akan neraka walau bisyaqi tamrah, walaupun dengan cara bersedekah sebiji kurma. Menurut kemampuan. Itulah bedanya antara sedekah dengan zakat. Kalau zakat harus memiliki banyak harta sampai nisabnya. Kalau sedekah infak, Allah mengingatkan tanda orang-orang takwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itulah orang yang gemar dalam menginfakkan bahagian hartanya fis sarra, dalam waktu lapang, wad dharra, maupun di dalam waktu sempit. Banyak harta, banyak sedekah. Sedikit harta, sedikit sedekah. Walau bisyaqi tamrah, walaupun dengan sebiji kurma, kata Rasulullah. Karena sedekah itu inna sadaqata la tudfi'a min ahliha hural kubur. Karena sesungguhnya sedekah mampu memadamkan kepada ahlinya panasnya alam kubur. Hina ulam dunia na asi mangat dadu. Na rencana berlepi alam kubur benar asi sedekah. Karena sedekah itulah yang mampu memadamkan panasnya alam barzah. Bila sedekah. Perle beraya giga, jadi raya kuantitas sedekah. Jadi benar put giga, butruk dah 200 dah sedekah. Bila pun sedekah. Karena sedekah itu mampu mendinginkan alam barzah. Kemudian wa manidda'a khaufan nar. Siapa saja yang mengaku takut dia kepada neraka, walam iyantahi anid dzunub, tapi tidak pernah menjauhi daripada segala dosa, fada'wahu kidzbun. Pengakuannya itu bohong, dusta. Ia tetap ke neraka. Tapi cok atagop tetap, pengut gop tetap, maksiat tidak pernah berkurang. Itu pembohong. Jadi ketika takut kepada neraka, buktikan. Jauhi sedikit demi sedikit maksiatnya. Menyemesiga mungkin han mampu kan, karena kamangan ratnan bacut. Jadi sesuaikan dengan kekuatan. Karena sudah tua misalnya han mampu lir sago judi online kebah, ilim jaga apa. Jadi menurut kualitas badan. Jadi kebah bacut, menyesiga mungkin han mampu. Hai patih li tubuh, bacut. Sama seperti kita melakukan kebaikan. Sedikit demi sedikit. Baik mesiga. Jadi cok duhai lah. Karena dekatnya hamba dengan Allah bukan dengan ibadah wajib, tapi dengan ibadah sunnahnya. Ibadah sunnah yang menyebabkan si hamba itu menjadi orang yang dicintai Allah. Sunnah yang mana? Tidak ada yang tahu. Makanya baik sampai tak kebah buat sunnah. Pubut ubit mampu. Han mampunya pubut je, han mampu je, pubut je, han mampu je, pubut je. Siapa tahu dari kesekian banyak ibadah sunnah, ada salah satu ibadah sunnah yang kita lakukan yang menyebabkan kita dicintai Allah. Hana mecah yang raya, Walau itu ibadah sunnah yang kecil. Termasuk niat i'tikaf. Kapanpun kita masuk masjid, jangan lupa niat i'tikaf. Yang karena dikenal yang hanan niat lam kajian niat. Katalah tungku, baik tu awaluha wa akhiruha. Lon i'tikaf dalam masjid fi awalihi wa akhirihi. Supaya terangkum semua pahala dari pertama kita masuk. Sekecil apapun bentuknya. Maka jangan tinggalkan ibadah sunnah. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, hubibatin naru bisyahwah. Neraka itu dibentengi dengan berbagai macam bentuk keinginan. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan surga itu dibentengi dengan sesuatu yang menjemukan.
Rawahu Bukhari wa Muslim daripada Abi Hurairah. Wa hadza, dan bermula ini min jawami'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam fi dhammi syahwah wa fil hiddi ala ta'ah. Dan bermula ini hadis itu bahagian daripada kumpulan kalamnya baginda Nabi pada mencela segala keinginan syahwat dan mendorong kita itu dalam berbuat taat. Seolah-olahnya baginda Nabi berkata, la yusilu ilal jannah illa bi'irtikabil masyaqat. Tidak akan sampai seseorang kepada syurga melainkan dengan menempuh berbagai macam kesukaran. Wala ilan nar, begitu pula tidak akan sampai seseorang kepada neraka illa bi ta'ati syahwah, kecuali dengan menuruti segala keinginan syahwat. Faman kharaqal hijaba dakhala, maka siapa saja yang mampu menerobos ia akan berbagai macam rintangan, dakhala, ini saya masuk ia akan surga. Jadi neraka hana gratis tengku. Ya, neraka hana gratis. Neraka hana gratis, surga lebih halal. Jadi tidak akan pernah masuk neraka apabila tidak ada modal. Benar ada usaha membacut baru jadi tamong. Mana hanggebi tamong. Apabila ada seseorang tidak berbuat taat, tidak berbuat maksiat, maka tidak masuk ke mana-mana. Ke surga hana, ke neraka pitan. Mana urang laganya hana. Karena ketika meninggalkan taat langsung dikategorikan maksiat. Hana semayang, rupanya tengah-tengah teman. Ya, hana puasa, rupanya tengah-tengah teman. Jadi neraka itu tidak gratis. Ingin masuk neraka, Anda harus menuruti segala berbagai macam keinginan syahwat. Ingin masuk surga, Anda harus membentengi diri daripada keinginan syahwat. Makanya neraka itu dikelilingi oleh berbagai kenikmatan. Apabila kita menuruti segala kenikmatan syahwat, insya Allah lolos neraka, insya Allah lolos neraka. Tapi ketika kita mengendalikan diri daripada keinginan syahwat, ini pasti kita akan mendapatkan surga. Karena surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang menjemukan, oleh sesuatu yang memuakkan, oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Bukannya menyenangkan, tengah-tengah tak boleh tubuh. Hanya menyenangkan. Surga itu sesuatu yang melelahkan untuk kita dapati. Tapi siapa saja yang mampu menerobos secara berbagai macam rintangan syahwat, itu pasti dakhala, kata Rasulullah. Pasti masuk surga. Maka ingat, sebagaimana neraka tidak gratis, surga apalagi. Jadi hanya yang gratis. Dalam dunia juga demikian. Tamong dalam penjara hanya gratis, cukup penjara. Perle pubut ile berbagai macam tindakan-tindakan kriminal. Tak pakai ejakrong, tak sok peci, tak jak nu drop. Hailong nu pertamong, hai pertamong nu. Hanya gratis. Payah benar kriminal ile. Neraka ahli kriminal. Jadi tidak ada yang gratis. Begitu pula di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan daripada Abu Taib, man jalasa ma'a samaniyati asnafin zadahullahu samaniyata asya. Siapa saja yang sering duduk ia bersama 8 golongan, Allah akan menambahkan kepadanya 8 perkara yang lain. Jadi ngensau sering tamu duduk, maka berbeda pula apa yang ditambahkan kepada kita oleh Allah. Yang pertama, man jalasa ma'al aghniya. Siapa saja yang sering duduk bersama orang-orang kaya, zadahullahu hubbad dunya wa rughbata fiha. Allah akan menambahkan kepadanya cinta dunia dan gemar kepadanya dunia. Ngensau temu duduk ngemperti orang kaya. Yang pasti katanya akan menambah cinta kepada dunia dan akan menambah rindu kepada dunia. Menyangau orang kaya. Maka dia ngensau temengon. Ini termasuk urinang.
Galak ke bajunya, galak ke baju je, galak ke jubahnya, balak ke jubah je, jilbabnya, jilbab je, ngentha gemengan. Menyegemengan ngam pertera-tera-tera, saya kena tutup aurat kan beres. Menyengai ibu-ibu punya, ibu-ibu je, pejabatnya, pejabat je, hawat lagi agak tu. Ya, ni kalau maka tergantung dengan siapa kita berteman. Bantah bengang orang kaya ikut kai pakai Lexus. Kita yang mentah je prolet berukkan hawat HRV kan hawat. Tapi menyata mengan sampai-sampai je prolet beruk apa ni nak ingat dulu. Ya, jadi dengan siapa kita berteman? Berteman dengan orang kaya pasti anda akan terlalu cinta kepada dunia. Anda pasti akan gemar, akan keinginan dalam lubuk hati pajalung lagenyo, pajalung lagenyo, pajalung lagenyo. Ni kalau. Jadi tergantung dengan siapa kita berteman. Yang kedua, waman jalasa ma'al fuqara. Siapa saja yang duduk bersama orang fakir, orang miskin, hasalalahu syukuru wa ridha biqasmatillahi ta'ala. Akan hasil baginya rasa syukur dan ridha, senang dia dengan setiap bagian yang telah dibagikan oleh Allah kepadanya. Tapi kasihan dia dua. Getanya lengan getanya pakai ban. Alah bopo pakai ban saya mantan truk tu masjid alhamdulillah. Pun nak fikir memang kan. Tapi kasihan dia. Honda berusaha pakai bahan ali kalau gantung balabangannya minta pilih. Santai mantan. Jadi apa yang dibagi oleh Allah merasa puas batinnya. Oh alhamdulillah idron kasih dengan tung ilung mantan jolo bamba kereta. Jadi baik mengan ngauri atih katanya takut lain tu. Hawa yang kongkon. Termasuk mengan ngauri makawin dua dro hawa makawin dua. Karena awak terduai pancing gaduh pegah ke gop draw pajan bakun draw pajan kan itu yang karneng tu maka ji yang hana galak mengkawin dua mengang seperti yang sabar-sabar perumah dah kau musibah dah jadi akan terpengaruh, tetap akan terpengaruh karena pembicaraan sesuai dengan orang yang kita berteman dengan sawat mengan taduk dengan kontraktor yang pasti masalah pekerjaan nyokal karab hidup hilang macam tu. Man taduk dengan pertanian, masalah pertanian. Taduk dengan orang kemawi, masalah kemawi. Taduk dengan orang mekat, masalah mekat. Tergantung dengan siapa. Man taduk dengan orang galak mengkawin, pandai bahalain kanyan ni kanyan. Tinggal kita yang tiban daerah hadron kandang 62 buah tu katanya, kamu si bahalap. Jadi tergantung dengan siapa kita berteman. Berteman kita dengan orang fakir, pasti kita akan merasa puas. Alhamdulillah. Lun nasyid lagi nyo nabi ipulan je. Ya, ni kalau. Maka tergantung dengan siapa kita berteman. Termasuk tetangga kita dengan siapa. Termasuk tunggu. Kita nyoba komplek mewah tinggal itu. Manta egong ngamato halu. Kita nyoba silap ke halu. Kalipih ke droy silap batajak. Tetap akan terpengaruh. Maka dengan siapa kita berteman. Waman jalasa ma'as sultan. Dan siapa saja yang sering duduk bersama sultan, yaitu bersama penguasa, zadahullahu quswata wal kibra. Menambah akannya oleh Allah akan keras rasa hatinya dan akan sombong. Taduk ngemperti penguasa sombong dia nunggu. Harus terpegah bangan, ropetul lah kamu ngemperti gubernur ya kan agak embung mecuy je. Tetap nunggu. Maka dia menyata dua sampai kerara dekat sampai hambala berapa ni sombong tu mah. Ikut lelengah hang kepetu. Puat petu sampai pah dekat. Negala agak sombong. Menyeduk dengan penguasa sombong. Saya dengan kepala dinas ini di tempat ini. Ya, ngabuah kan apa betul-betul tiga habis. Sering. Maka sering duduk dengan penguasa kerhati. Tetap kerhati. Sering duduk dengan penguasa maka sombong, akan takabur. Nyoka hanjut dua laju. Tapi ingat yang kepingat oleh baginda Nabi, keras hati kita. Tidak ada rasa ibah. Apalagi menyeduk pre sampai kan hati ka mangatlom kan. Kopi pre, bu pre, tengah heu tak kai bos. Yang berdegah-degahnya penyakitnya kerja pindah. Kemudian waman jalasa ma'an nisa. Berdegah-degah lah. Ini reuni biasa. Dan siapa saja yang sering duduk ia bersama perempuan. Zadahullahul jahla wasyahwah. Akan menambah oleh Allah kepada dirinya
kebodohan dan syahwat. Ngan so ngan ngauri nang tamang tamah bangai tu joju. Nya karena pakon ganyan curhat ke lako, itanya lako gop padahal putri mang curhat gop. Maka bertegah-tegah. Nya bertegah-tegah berawal uranya kawin dua lon kalan jet ke karu rumah tangga gop, ba curhat-curhat. Itanya pi uragam bagah ta terimong balah mena urin nang pi bagah lemiak tak kuah. Ujombul kubah lah kau. Nya cukuplah kejadian lapangan royo. Maka hati-hatilah. Banyak berkawan dengan orang perempuan, mempusakai bodoh. Mutamah bangai joju dia. Yang kedua syahwat, yang lain si syahwat. Tak inang nyotari, tak inang je tari. Jangan berdegat-degat hat. Berdegat-degat hai lapangan. Lebih-lebihnya orang agam yang turi draw ke draw. Tanya yang turi draw ke draw, ikut handai turi kita nyo tu. Paling bahaya uragamnya ikut uragam sahabat tak pegang apa urinang hendak dengar. Paling bahaya uragam ketika berjumpa dengan orang perempuan nalhe drawani inang kalale ngainangnya. Tata ipurumah draw kalage kameng kena mandret hana sampai kau api. Nyo paling bahaya uragam. Padahal istrinya ada di samping. Tapi istrinya merasa sendiri, tidak ada suami di sampingnya karena suaminya sibuk dengan perempuan lain. Nya menyaika perumah laganya menyamlikut wallahu a'lam bisawab. Nya berdegat-degat yang teteh draw mantap. Nya hanagotnya. Urinang hanagalak katanya nuku. Dan penyakitnya hanagot. Mempusakai lahe yang punya bahasa lemah gitu nah, bahasa lembut. Hanagotnya. Ladum nalung kalan perumah ga tinggi hinan. Hana sampai kau je lale ngam perumah gop. Kadang-kadang gekeun li rumah bang na buka pintu motor, gedang rapineh motor. Lantari urau abang hana tengah lele. Nya hanagat engku hanagat. Nya hanagat. Jadi bertegak-tegak banyak berkawan dengan perempuan mempusakai bodoh. Pula kita akan mempusakai syahwat. Bertegak-tegak tat. Nya ingat yang perlu duduk pegah. Bertegah-tegah bak syuruhat. Yang pertama sayang kepada anak, ujung-ujung sayang kepada si pemilik anak. Nyo bahaya. Anak droh anak sayang pak. Kemudian waman jalasa ma'asibian ya. Siapa saja yang sering duduk-duduk bersama anak-anak azdada minal lahwan. Menambahkan oleh Allah daripada gemar bermain-main. Ngan saw ada nganuk miat yang kelagian miat aja. Ji putar gasing, itanya pi putar gasing, ji menggala, itanya pi menggala. Menurut hian umi ada ju. Ya, nagalat. Ngan saw ada nganuk miat gugutannya manuk miat. Nya berdegat-degat. Berdegat-degat hat. Waman jalasa ma'al fusaqi ataupun fasaqi azdada minal jara'ati 'ala dzunubi wa taswifi taubah. Dan siapa saja yang duduk dia bersama orang fasik ditambahkan Allah daripada merasa berani di atas berbuat dosa dan dia pasti menunda-nunda taubat. Dengan siapa kita berteman? Dengan siapa kita sering duduk? Dengan orang fasik, ahli maksiat. Maka pasti keadaan kita akan terbawa seperti dia. Senang kita berbuat maksiat, berani kita berbuat maksiat. Karena ketika sekali kita sudah melakukan, pasti akan keinginan kali kedua. Ketika berbuat kali kedua karena sudah terbiasa pasti akan merasa berani. Allah menyanpi, nyan ba Allah nyan yang bahaya. Jadi gara-gara dengan mengeleh biasa. Karena menganggap remeh Allah. Jadi karena sudah terbiasa. Membiasakan daripada hal yang sepele nanti akan meningkat. Ingin mencoba kepada yang lebih besar. Ini bahaya tak maksiat. Ulang sabi. Dasar daripada maksiat gara-gara melihat. Ketika melihat pasti berkeinginan untuk meraba. Ketika telah meraba pasti ada keinginan ingin mencoba. Paling bahaya melihat. Melihat paling bahaya. Makanya ketika nekalan yang mendatangkan syahwat ban utiraurina, masya Allah, lebih geronnya dari Nikita Mirzani. Nyana pegadah je mata bek kenal le dekat tua ke perempuan. Berdekat-dekat tanian. Berdekat-dekat. Karena syahwat getanya uragamnya pasti ingin melihat, ingin menyaksikan. Bahkan bertanya siapa. Nya pasti. Mau meriwang dalam mupalengkan bak mentanyang nyantau.
Dega-dega. Nyana purmoh sampai dia putra abang. Oh, mana aku dupu? Bahan aku dupu lah. Kadang satu lek lah. Dega-dega dah dia. Dega-dega dah. Nyata kebiasa ada ulang lah. Atau sudah terbiasa. Maka hati-hati. Bila kita berteman dengan orang fasik, pasti kita akan berani dalam berbuat maksiat. Pakan behe urangnya urang cuma-cuma karena ngan pencuri. Pakan behe gemupat karena memang ngan-ngannya sampai-sampai mupat. Tapi kita dua dengan orang yang hana mupat, bantau upat sira urang betul aja kayak maaf apa? Ilun hana terbiasa tanya, tinggi-tinggi dah. Ya, nakal. Man sampai-sampai pah itanya baru tu mulai iganya katu bazet, pah ngon. Maka dengan siapa kita berteman? Kalau berteman kita duduk dengan ahli fitnah, pasti kita akan terbawa kepada masalah fitnah. Dengan ahli upat pasti kita akan terbawa kepada masalah upat. Dengan siapa kita berteman? Rupanya ngan katanya perti beliau buntut tu. Itanya pijat insya-Allah. Ngan awak judi online itanya pijat tu. Pasti akan terbawa. Lagi kita duduk dengan rumah empah betai ya kan? Pun hana main hana doa dia kan duduk dia datang yang tiban. Bopo kiban yang penting betingai 6 ngai 5 voi kun. Dia tulis telefon. Dia tulis. Malam kedua cilung duk long sabah hulai. Malam kedua kamalem dia. Hana try tunggu. Ya, nak kalah. Maka pasti ingin mencoba, itulah yang namanya maksiat. Pasti kita berencana ingin mencoba, itulah yang namanya maksiat. Ketika sudah mencoba, hati sudah terikat, pasti ingin mengulang. Ya pasti. Sekecil apapun bentuk maksiat. Makanya hati-hati. Kemudian, wa man jalasa ma'as salihin, siapa saja yang duduk ia bersama orang-orang yang saleh, azdada rughbata fi ta'ah. Pasti Allah akan menambahkan di dalam hatinya rasa cinta di dalam berbuat ibadah. Pasti. Tak mengongong urung taat bantakalan gak yang gedung etikaf gemeratib hawa tetakalan. Pasti akan terbawa rasa cinta kita untuk beribadah. Tak mengongong urung natumayang 20 jam kerja jamaah leganya. Itu akan tertarik pada dia. Hoi le, lo nijak jamaah mesti jami. Oh, pun ko oi le, man lega puat ge. Allah boleh jak long-long juga deh. Ya, jadi dengan siapa kita berteman? Tapi miata mengan perti hana jak masjid. Irau pakai bangka jak masjid hana kakek hina tadu aja kapangan. Ya, ne si kangen pah. Tamengan ngurung perti beut. Jak jamaah masjid jami tapi ikut beut. Siga tebiat kan? Siga tebiat. Tapi kita berteman dengan orang yang ikut pengajian karena teman kita belum keluar pasti kita tidak keluar. Belum tak duduk dalam saga bat dengar-dengar mukuman ke RBO. Jadi ujung-ujung Sabtu ke kateriwang dah, Sabtu ke kateriwang dah kapuna. Jadi pun kan gara-gara mencoba. Jadi mencoba kebaikan itu akan melahirkan kebaikan selanjutnya. Waman jalasa ma'al ulama, siapa saja yang membiasakan diri duduk bersama ulama, azdada minal ilmi wal amal. Pasti Allah akan menambahkan kepadanya ilmu dan amalan. Ya, itu pasti. Maka tergantung dengan siapa kita berteman. Oleh karenanya bertemanlah yang pertama dengan orang yang saleh, yang kedua dengan orang-orang ahli ilmu. Insya Allah hidup kita barakah dunia wal akhirah, itu pasti. Mudah-mudahan ada manfaat. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Punya pertanyaan jika bebas kan? Nya dibebaskan. Jut. Pertanyaan hana suah yang luar biasa, tak biasa di luar je na upo. Putra yang bagaimananya, hanam dari puo bio. Yang bagaimana putra? Dari pintu dan itu rahmat. Doa Allahumma ghfirli wabtahli waftahli abwaba rahmatik. Kemudian baru talangkah kaki tetamong dalam masjid. Ketika sampai di dalam masjid rupanya tidak ada kesempatan untuk salat. Salat tahiyat masjid, maka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Kalau tidak sempat tahiyat masjid. Jadi mengucap
tasbih yang demikian menutupi kemakruhan karena tidak sempat tahiyat masjid. Kamu yang baik bagaimana? Hendak tepat bagaimananya. Jadi aturan ji yang baik tu baca doa wateta mau wateta biat putra ada baca doa nam tulis pak alhamdulillah. Ya. Jadi kira-kira golom afai nyen coba baca cucu. Nak coba baca doa pasti bisa cucunya. Makanya jadilah orang tua yang cerdas. Orang tua yang cerdas itu bukan orang tua yang bisa ngafal semua, bukan. Tapi orang tua yang cerdas adalah orang tua yang bisa belajar pada anaknya. Pura-pura kan murno tes cucu. Nak, coba doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Belum benar. Sekali lagi ulang. Padahal belum benar kedraw ke golam jut. Itulah orang tua yang cerdas. Tapi anemia jenuh insya-Allah abih doa je ia fai. Abih doa je ia fai anemia jenuh. Nyerta-rta SD TK nya manu kajian. Maka je seolah-olah lun kalan doa orangnya ke anak mian sang kemak hanale sang. Kaya hanale berlaku. Maka coba belajar ulang pada cucu-cucu kita, pada anak-anak kita. Insya-Allah doa makan, doa kenderaan semua mereka bisa. Tapi benteng yang nak coba doa jima nyan benteng yang mana-mana. Nyan apa kedron bentengnya. Ana mi jepu apa ijinya. Kah putra ilm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami yang mulia beserta menjadi semua insyaAllah pemohon minta penusturan Allah, pemohon minta penusturan Rasulullah. Dia suka kepada nikmat surga dan tidak takut dengan neraka mereka. Akhirnya dia Allah bagaimana keadaan Allah? Dia Allah bagaimana keadaan? Keadaan apa ya? Jadi keadaan empat, idonya apa di akhirat? Oh, dunia dan akhirat. Menyidonya paling-paling kena tumbuk bagam yang semangat. Ya, menyering dah semangat. Ujung-ujung pasti binasa dalam dunia. Tak pengut gop, kena tumbuk. Tak pengut purma, kena kebah. Binasa. Tak pengut mekat. Hai pilih barang itu ke? Jadi dunia wal akhirat itu akan berakibat. Karena bohong ini, sekali kita berdusta selamanya tidak ada kepercayaan. Itu pasti. Urinang tak pengut. Ya, hang percaya li katanya selamanya. Urinang pengut lakau. Hang percaya li lakau selamanya. Cuma kadang-kadang kita tutupi karena ibadah fikir kana kan ya. Padahal na mat lubuk hati kita nyonyok kai pengut kulam sang. Walaupun pegadom ya Allah lombang hana kai mau buat lah kai mai kayat lah kai sering lagi dia latih maka ingat sebagaimana seketika orang itu menipu kita selamanya kita tidak akan percaya dia begitu pula sebaliknya tak kala kita menipu orang selamanya orang itu tidak akan percaya kita. Nyai dunia kan penipu nya cukup bahaya tu. Makanya kenurun sigli urung tuha awai ja anak mutuah tayak merantau baik tua gata semengut baikna. Nya kurung sigli awai. Makanya urung sigli awat kejak merantau masya-Allah. Hana modal lah dom nunggu. Ngai bahasa kejak tapi berhasil. Berhasil. Kenapa? Jujur mereka dalam dagang. Maka terkenallah Cina kedua, kan ya? Jujur. Nya kata pegah urung tanya hana jujur. Kon. Dah urung sigli kau urung tanya cid. Tapi modal beliau demikian. Karena beliau fokus. Punya sikap. Punya visi beliau. Lebih baik saya mati di dalam perantauan daripada kembali tidak memiliki apa-apa. Yang prinsip urung sigli. Maka jika kejujuran. Cina kalan urung sigli. Nya si kamandong sigli. Yang puci dia kalan lah. Sidraw ada kan. Sila kalan nak terhadraw ada. Yang dia ke pelajaran. Nya tak pegahnya. Yang dia ke pelajaran. Kan dia cucon. Tanya urung sigli cina kalan. Kadang-kadang pul hekre ile kadang-kadang temukat ilua. Kadang kejujuran. Menyana kau hakil hekre, ngijai kau hekre kan. Nayak sawak legop kadang-kadang telok yang puak kreknya kenyan temukat. Karena dengan kejujuran hana trip nak kepercayaan gop karena barang kajar tamang lang gede. Ujung bu gede-gede ada kedai nyawa kan. Yang penting kejujuran. Dimanapun anda berpijak, kejujuran itu modal utama. Dalam dagang, dalam berumah tangga, dalam pertanian, apalagi dalam pemerintahan. Tanpa kejujuran tidak akan berhasil. Kepala menipu bawahan.
Bertega-tega bawahan pi pre-pre kesempatan pengut kepala di man. Nya na pu pre tegu. Itanyo ta pengut purmo, pre bo purmo pengut kedanyo. Uronyo ta pengut anu, pre anu pengut kedanyo. Menyakitkan ketika kita ditipu. Begitu pula jangan merasa lezat dan enak ketika Anda menipu. Dunia bahaya, punya akhirat Anda boleh pegali. Karena tempat penipu kata neraka. Maka tidak ada keselamatan dan tidak ada tempat yang nyaman bagi seorang penipu. Tidak ada. Dunia wal akhirah. Hanya keselamatan penipu. Betul-betul nunggu. Timbul perceraian orangnya berawal daripada tidak jujur. Umum orangnya tunggu umum. Timbul masalah dalam kehidupan pun berawal daripada tidak jujur. Ini ada pegawai lain. Termasuk dalam pengelolaan masjid. Termasuk dalam pengelolaan sekolah. Dalam pengelolaan daya. Menyana jujur tunggu Masya Allah. Han berhasil. Maka sering lun wanti-wanti berakan dalam pengajian urajih kalau lun pegah. Agar masjid ini menjadi maju. Agar masjid ini menjadi hidup. Coba hidupkan masjid. Jangan kita hidup di masjid. Nah tinggal tapi lun pegah je. Coba sama-sama kita menghidupkan masjid. Jangan hidup di masjid. Hidup di masjid. Kamu tiba. Masjid hantar udep. Nyuka kan yang tak udep kerau ke. InsyaAllah. Nala ilam. Sabar tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu gong-gong tu banyak-banyak agak dalam juga tu. Jadi tu apa sunat nikah, sunat sembahyang nikah. Sunat sembahyang dahil. Jadi ikut kata ini kau boleh ikut ke dia. Lu pilih sembahyang dahil atau boleh ikut pun itu. Dengan zikir yang punya. Karena kami ni ikut dan apalah kita Kebah sembahyang tasbih je. Kebah sembahyang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar lega dua dengan beut. Nya. Nya lebih hebat. Ya. Alnya lam tengku sawagat tajak menasah ngau masjid, gotan masjid. Bahkan haram hukumnya udip menasah mati masjid, haram. Haram hukum nunggu. Kenapa istimewanya masjid? Di masjid ada i'tikaf, menasah tidak ada niat i'tikaf. Masjid ada tahiyat masjid, tidak ada istilah tahiyat menasah, apalagi lah pengairah anda barang. Makanya masjid lebih utama. Bahkan kena ada hadis la salata li jaril masjid ilal jamaah, walaupun kebanyakan ulama berpendapat makna la salah bukan la yasihu tapi la kamalah. Tidak akan mendapati pahala yang sempurna kepada laki-laki yang rumahnya dikeliling masjid. Artinya ketika ada azan tanpa pakai mikrofon, dia bisa mendengar azan. Tapi dia tidak salat ke masjid. Tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Makanya masjid tempat utama. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit di luar tema kita pertama. Ya, insyaAllah. Yang ingin saya tanyakan bahwa ada hadis yang menyatakan wanita itu lebih baik sholat di kamar tidurnya daripada di ruang tamu. Sudah kemudian lebih baik dia sholat di ruang tamu daripada di masjid. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kira-kira kalau wanita itu pergi haji, mana dia lebih baik sholat di hotel atau memang sholat di masjid? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik di masjid karena kedudukan Masjidil Haram, kedudukan Masjid Nabawi itu lebih mulia. Bahkan lebih bagus lagi kalau masuk Masjidil Haram bukan i'tikaf tapi tawaf walaupun perempuan. Karena kedudukan tawaf lebih tinggi kedudukannya daripada salat tahiyat masjid. Jangan tahiyat masjid maksud saya. Salah, ralat. Jangan tahiyat masjid tapi masuk Masjidil Haram tawaf. Kalau di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah lebih bagus mereka ke masjid daripada di hotel. Kalau bukan di tanah haram lebih baik di rumah daripada di masjid. Artinya
itu wanita yang melahirkan fitnah. Artinya wanita-wanita cantik dan terlalu cantik. Yang pas-pasan nggak apa-apa, ke masjid aja. maaf, makna pas-pasan kan jelek, ke kemenan. Kemenan mufhum artinya haina suami kan, hanya kan pas-pasan artinya berpas-pasan dengan suami. Nyoba salah mufhum lah bentuk. Artinya datang dengan suami tidak melahirkan fitnah, bagusnya ke masjid. Jadi sekalipun lebih baik artinya bukan kualitasnya, lebih baik terjaganya. Kalau dia ke jamaah pasti dapat 27. Mana mungkin lebih baik sendiri salat di rumah? Pasti lebih baik berjamaah, lebih baik terjaga dan terpeliharanya. Itu kalau wanita-wanita yang terlalu cantik, terlalu genit, terlalu gesit, terlalulah. Termasuk dilarang ke makbarah juga yang terlalu tersebut. Dilarang ke kuburan. Takut tu nauragam baca yasin hana ke hole hokanyo siga ke kanan ke dia ke hana hole ujabut salam qaula mirabirahi 70 lega gun kan mawa bahasa yang terlalu itu. Yang pas-pasan biasa-biasa saja enggak apa-apa, asal jangan yang luar biasa, karena yang luar biasa menyebabkan laki-laki biasa di luar. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.